Saudara, 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dilantik Presiden Prabowo, tapi sebelum bertugas mereka akan digembleng dalam orientasi khusus atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Apa yang ingin dicapai dalam ajang retret ini kita bahas. Retret kepala daerah bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Dede Prayudi yang hingga saat ini masih terus kita hubungi dan akan bergabung dengan kita. Selanjutnya ada pakar otonomi daerah Indonesia, Jo Hermansyah Johan. Selamat pagi Prof, melalui sambungan telepon. Ya, kami menunggu konfirmasi dari Jo Hermansyah Johan, dan selain itu ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Selamat pagi Mas Umam, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Mas Umam, bagaimana Anda melihat retret yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan kepala daerah yang dimulai pada hari ini dan selama sepekan akan berlangsung? Ya, kegiatan retreat dalam konteks situasi pasca pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota 961. Tentu itu akan menjadi sebuah ajang yang cukup baik untuk meningkatkan political chemistry, karena bagaimanapun juga dalam kerja-kerja pemerintahan tentu dibutuhkan chemistry yang kuat untuk kemudian melancarkan proses koordinasi, juga komunikasi dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu tentu ini akan memberikan dampak yang cukup positif, dan kalau misal ini inisiasi yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, tentu ini menjadi bagian dari kelanjutan yang dulu juga pernah dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan melakukan retreat terhadap para menterinya ketika pasca dilantik, dan tentu itu ternyata memberikan dampak yang cukup positif terhadap bagaimana koordinasi. Tetapi memang tentu ini menjadi sebuah catatan ya, karena bagaimanapun juga tentu akan ada materi-materi penting, tetapi di saat yang sama sepertinya Pak Prabowo dengan tradisi militer biasanya berorientasi pada 3 hal. Maka dalam tradisi militer itu ada yang disebut dengan orientasi yang pada kapasitas intelektual, kemudian kapasitas mental, dan juga kapasitas dalam konteks ini fisik itu sendiri. Ya, tentu positif, tetapi kita lihat secara detail materi-materinya ke depan. Oke, Anda berarti melihat ada dampak positif pada Kabinet Merah Putih yang dilakukan retret pada kali lalu ya? Sehingga Anda merasa bahwa mungkin saja bisa berdampak positif juga pada kepala daerah nanti? Ya, dalam hal teknis seringkali karena memang antar individu, para pemimpin, para menteri waktu itu memang banyak yang baru saling mengenal. Ya. Dan ternyata pasca kegiatan itu diakui atau tidak cukup membantu bagaimana kemudian komunikasi antar personal yang kemudian berdampak pada koordinasi dalam konteks struktur baru pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan lokal juga saya yakin juga akan mengalami hal yang sama. Karena seringkali ego sektoral termasuk juga dalam konteks orientasi dan juga target-target pemerintahan daerah itu seringkali berbeda. Ya. Sehingga kemudian ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk saling mengenal, untuk kemudian membangun chemistry tadi. Dan yang lebih penting, salah satu evaluasi yang sangat mendasar dalam sistem desentralisasi kekuasaan di Indonesia itu tidak terjadi integrasi di dalam konteks pemahaman termasuk juga program-program antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah dengan kewenangan kapasitas yang diberikan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah seolah kemudian memiliki fokus sendiri, memiliki janji politik sendiri yang kemudian harus ditunaikan, yang seringkali kemudian tidak begitu nyambung dengan pemerintah pusat. Contoh yang paling teknis misalnya terkait dengan target swasembada pangan. Berbagai bendungan, waduk dibangun, tetapi ternyata pemerintah daerah sendiri seringkali tidak mengalokasikan dana-dana termasuk juga dalam konteks pembangunan irigasi, baik irigasi primer, tersier maupun sekunder itu sendiri. Nah, impactnya kemudian dari sekian banyak lahan pertanian di Indonesia, praktis yang mendapatkan akses dari irigasi dalam konteks perairan pertanian itu sekitar 17%.
Artinya bahwa ini harus connected. Kalau misal kemudian tidak connected, disengage, kemudian disconnect, maka impactnya itu dalam konteks kesejahteraan rakyat, dalam konteks kebijakan publik. Nah, oleh karena itu menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah pusat untuk menjelaskan secara detail supaya program-program di level pusat itu betul-betul Oke, kemudian nyambung, oke. connected dengan di level daerah. Mas, sebelum saya Meskipun ke di saat sebelum yang sama ya, ada efisiensi yang harus diantisipasi mereka sendiri. oke. Sebelum saya ke Prof. Johan, tapi saya ingin singkat saja dari Mas Umam. Tapi kan kemarin masih banyak nih kabinet merah putih pembantunya Pak Prabowo yang masih belum bisa menerjemahkan maksudnya Pak Presiden dari beberapa kasus terakhir. Efektif nggak sebenarnya? Iya, memang dalam konteks komunikasi antar Ya, individu memang tentu akan cukup banyak tantangannya. ya, Dan reshuffle kemarin adalah sebuah bentuk pembuktian bahwa memang ada problem yang cukup serius dalam konteks komunikasi antar personal dan ya, ya, juga koordinasi antar kelembagaan. Tetapi barangkali ini menjadi bagian dari ikhtiar, kita apresiasi. ya. Tetapi yang Evaluasi ya. terpenting adalah pembuktian pasca kegiatan tersebut. Seberapa efektif Ya. bagian dari follow up selanjutnya. Oke, saya ke pakar otonomi daerah Indonesia, Johan Mansyah Johan. Prof. Johan, Ya. selamat pagi. Apa kabar Mario ya? Terima kasih Prof. sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Prof, bagaimana melihat retret yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo kepada ratusan kepala daerah yang dimulai hari ini selama sepekan? Ya, saya lihat retreat ini lebih kepada Ya. kepentingan pemerintah pusat ya untuk bisa menyampaikan program-program Presiden kepada pemerintah daerah baik provinsi kabupaten kota. Nah, diharapkan nanti mereka bisa memberikan perhatian, dukungan ya kepada program-program pemerintah pusat seperti MBG ya, ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain yang dianggap pusat penting. Dalam konteks itu maka acara retreat ini menjadi sangat penting bagi pusat. Mumpung mereka habis dilantik langsung dibuat acara retreat ini. Tapi hendaknya daerah juga memanfaatkan forum ini, kesempatan retreat ini juga untuk menyampaikan berbagai macam kepentingan-kepentingan daerah, utamanya yang terkait dengan program-program kepala daerah sendiri. Karena sesuai dengan spirit otonomi daerah, kepala daerah kan punya kewenangan untuk membuat kebijakan, punya visi misi yang locally ya, sesuai dengan kondisional lokal. Nah, itu juga harus dikomunikasikan, diinformasikan kepada Presiden, kepada pemerintah pusat untuk juga mendapat support, mendapat perhatian. Termasuk kalau ada masalah-masalah yang dirasakan, seperti efisiensi anggaran nih kan 50 triliun lebih nih dipangkas itu dana TKD, transfer ke daerah. Nah, itu juga tentu mungkin ada efeknya seperti tidak ada lagi atau kurang biaya untuk pembangunan jalan-jalan di daerah, dan itu akan berakibat rusaknya jalan di daerah tidak bisa diperbaiki. Sementara kita mau mudik nih orang-orang dari perantau-perantau itu. Itu Mario. Oke, Prof, Anda kan pernah di Kemendagri dan salah satu tema yang dibahas dalam retret nanti itu adalah efektivitas penggunaan anggaran. Apakah nanti mungkin saja menurut Anda akan membahas terkait dengan efisiensi, dan apakah bisa pemerintah daerah di tengah efisiensi ini bisa membangun program prioritas baik itu daerah maupun nasional lebih efektif lagi, atau bagaimana? Ini dari tanggapan Anda. Nah, jadi begini, jadi ini momen yang memang juga baik di dalam retreat ini untuk mengingatkan kepada para kepala daerah ada keadaan yang sekarang ini sangat darurat ya, tiba-tiba alokasi anggaran menurun drastis. Nah, oleh karena itu maka juga di nasional ada efisiensi, di daerah juga harus lakukan efisiensi, penghematan-penghematan, pemborosan juga mereka tekan. Nah, namun untuk membiayai program-program kepala daerah, tentu dia bisa juga tetap melaksanakan secara terbatas. Kalau dia punya janji kampanye 25, ya sekarang jalankan 10 dulu. Ya, nanti jelaskan kepada konstituen pemilih kita belum bisa semua ya, karena keadaan sedang
tidak baik-baik ini dalam kondisi anggaran. Jadi itu rakyat juga paham, ya, asal ada komunikasi dan penjelasan dari kepala daerahnya. Jadi momen ini penting supaya juga menjadi inspirasi bagi kepala daerah. Jangan boros-boros nih, kalau perlu mobil yang 3 atau 4 biji seorang bupati, wali kota, gubernur, ya 1 aja lah, ya supaya bensinnya nggak banyak terpakai. Gitu ya kan, biaya operasional kepala daerah kalau perlu yang tadinya 100 juta potong aja 50 juta gitu misalnya, begitu 1 bulan kan cukup lah itu. Kira-kira begitu, Mario. Oke, saya ke Mas Umam. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan bahwa kami sudah menghubungi juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Dede Prayudi, tapi hingga saat ini memang masih menunggu konfirmasi dari beliau untuk bergabung dalam dialog pagi ini. Mas Umam, bagaimana melihat pidato Presiden kemarin pada saat pelantikan begitu tegas bahwa jika ragu-ragu silakan mundur dan selalu mengatakan akan menggembleng. Apa maksud sebenarnya dari Presiden dengan kata menggembleng ataupun juga dengan meminta jika ragu-ragu ini mundur? Apakah memang ini berhubungan dengan retret saja atau ada arti lain sebenarnya? Ya, kalau misal penggunaan istilah dari Presiden untuk menggembleng para kepala daerah, barangkali itu memang pilihan diksi dari beliau yang barangkali memiliki latar belakang militer, sehingga kemudian menggunakan diksi tersebut. Tetapi kemudian kalau misal kita merujuk pada apa yang dilakukan dalam konteks retreat di Magelang dengan para menteri, wakil menteri, dan sebagainya, memang kemudian hal itu berorientasi pada apa yang disebut dengan Trisakti Wiratama tadi itu, bahwa penguatan kekuatan fisik, kemudian kapasitas mental dan juga intelektual, itu yang kemudian barangkali diterminologikan, diterjemahkan sebagai makna menggembleng oleh Presiden. Tetapi kalau misal kemudian terkait dengan seruan yang kemudian memiliki dampak politik, terutama terkait dengan statement beliau, kalau ragu mendingan kembali, lebih baik kembali, memang itu ada jargon dalam konteks tradisi militer, tetapi di saat yang sama barangkali juga Presiden sudah mendapatkan informasi bahwa ada salah satu partai politik yang kemudian bersiap untuk mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan arahan, instruksi untuk tidak mengikuti agenda retreat di level Magelang ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan, karena bagaimanapun juga pola koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu akan menentukan bagaimana tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau local good governance yang betul-betul efektif ke depan. Kalau misal kemudian ada skema pembangkangan secara politik untuk kemudian tidak bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, maka itu tentu akan berdampak serius terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah ke depan. Terlebih dalam situasi yang tadi dijelaskan oleh Prof. Johermansyah, bahwa kalau misal kemudian ada efisiensi anggaran 50,5 triliun dari anggaran yang selama ini dialokasikan ke TKD atau transfer ke daerah, sementara masih banyak sekali pemerintah daerah itu yang sangat bergantung pada DAK dan juga DAU, dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus yang basisnya adalah APBN. Maka ini yang kemudian kalau misal kemudian terjadi clash antara level daerah dan juga pusat hanya karena perbedaan orientasi politik, pandangan politik, maka ini akan berdampak serius terhadap efektivitas pemerintahan ke depan. Tetapi satu poin dalam konteks teknokrasi yang ingin saya tekankan, bahwa memang situasi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja, tetapi tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi para kepala daerah untuk meningkatkan kreativitas mereka, terutama dalam konteks menggalang public-private partnership. Bagaimana kemudian menyiasati keterbatasan anggaran negara, sehingga kemudian menggandeng private sector, sektor swasta, dan juga elemen-elemen investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tentu akan menjadi sebuah terobosan dan juga inovasi kebijakan publik yang jauh lebih efektif. Tetapi yang terpenting, meskipun perbedaan politik terjadi, tetap koordinasi dan juga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus kuat. Kalau misalnya terjadi clash, saya pikir itu bukan sebuah ide yang sangat baik dalam konteks demokratisasi lokal yang dibayangkan dalam konteks desentralisasi selama ini.
Tapi Anda melihat apakah memang sudah akan terjadi dalam arti bahwa sudah ada surat yang dikeluarkan oleh salah satu partai untuk melarang kepala daerahnya? Kalau surat yang dirilis misalnya dari PDIP yang kemudian menginstruksikan 126 kepala daerahnya untuk menunggu instruksi, bahkan untuk berhenti lebih dulu bagi mereka yang sedang perjalanan menuju retreat di Magelang, tentu ini harus dibaca sebagai sebuah manuver politik dan besar kemungkinan memang berkaitan dengan dinamika politik nasional, terutama yang berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut ya dari apa yang dihadapi oleh Sekjen PDIP Mas Hasto dalam konteks agenda penegakan hukum. Maka ini adalah bagian dari positioning dan sikap dari PDIP, dan sikap ini tentu akan terefleksikan dalam konteks politik nasional. Tetapi di level ini saya berharap teman-teman PDIP juga bisa memahami situasi dengan baik dalam konteks pola relasi yang seimbang, pola relasi yang produktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kalau misal kemudian keduanya mengalami disconnected, disengage, saya pikir itu tidak begitu produktif atau bahkan sangat tidak produktif bagi hadirnya local good governance ke depan. Oke, saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, bagaimana melihat istilah diksi gembleng dari Presiden Prabowo dalam pidato kemarin? Apakah memang perlu para kepala daerah ini pada akhirnya diminta untuk kerja cepat mengikuti ritme yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya, saya kira itu cuma soal istilah aja ya. Karena Presiden tentu latar belakangnya militer, senang dengan istilah-istilah atau akrab dengan istilah-istilah seperti penggemblengan, pembinaan ya. Nah, tapi sebetulnya dalam konteks pemerintahan sipil itu disebut dengan forum untuk semacam eksekutif leadership training ya, atau pelatihan-pelatihan kepemimpinan bagi top eksekutif ya, misalnya kepala daerah itu kan top eksekutif, jadi dia harus diberi training untuk penguatan kapasitasnya. Mungkin ada informasi baru ya atau pengetahuan baru mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Nah misalnya gitu, jadi itu tidak ada masalah dengan istilah penggemblengan itu. Nah cuman itu tadi barangkali tekanannya jangan terlalu fisik lah, karena mereka sudah banyak yang juga sepuh-sepuh tuh. Ya, jadi lebih baik kepada materi-materi yang berguna untuk penguatan kemampuan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung program-program pemerintah pusat. Itu yang lebih penting. Nah, berbicara soal materi, dari Prof sendiri apa materi yang mungkin saja efektif untuk diberikan kepada para kepala daerah yang ikut retret? Nah, bagi saya itu kemampuan yang paling penting itu kemampuan managerial skills ya, dan technical skill. Termasuk dalam managerial skill itu mereka harus bisa mengorganisir, mengelola birokrasi yang ribuan jumlahnya ya. Bagaimana getting things done ya, through other people yang kepala dinas, birokrat sampai kecamatan. Nah, itu perlu pengetahuan, perlu skill. Karena latar belakang mereka kan beda-beda. Ada yang cuma ngurusin ormas, ada yang ngurusin perusahaan. Nah ini ngurusin negara dalam bentuk mini. Ya, jadi kalau kita punya Pemda itu negara dalam bentuk mini, urusan orang mati sampai urusan orang dimakamkan itu kita urus. Satu lagi technical skill, dia harus paham urusan pendidikan gimana, kesehatan bagaimana, urusan bangun jalan gimana, itu juga harus dimiliki. Saya yakin itu orang-orang yang latar belakangnya bukan birokrasi itu tidak paham. Nah ini yang lebih harus ditekankan. Jadi bukan soal baris berbaris itu, ya kan, push up atau apa-apa ada itu saya nggak tahu ya. Ya bukan itu, Mario. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, berdasarkan data Litbang Kompas mengatakan bahwa 70% kepala daerah yang kemarin dilantik itu berasal dari koalisi Kim Plus atau koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah mungkin pemerintahan pusat dan juga daerah akan selaras sesuai dengan kebersamaan koalisi ini? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda.
Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan dua narasumber saya. Ada pakar otonomi daerah Indonesia Johermansyah Johan dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana melihat ada 70% kepala daerah yang berasal dari koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Bagaimana Anda melihat bahwa ini presiden dan kepala daerahnya ini apakah memang bisa selaras dengan gampang program-programnya atau justru karena ada kepentingan daerah sendiri, kepentingan pusat sendiri, ya susah-susah gampang juga sebenarnya? Ya, memang dari sisi jumlah 75% itu memberikan dampak yang cukup signifikan bahwa soliditas kekuatan politik yang kemudian memberikan backup terhadap koalisi Indonesia Maju relatif akan lebih mudah untuk dikonsolidasikan, diciptakan. Tetapi di saat yang sama ada tantangan cukup serius, terutama terkait dengan konteks target dan juga agenda-agenda kebijakan publik di tingkat lokal yang seringkali tidak match dengan pemerintah pusat. Dan karena keterbatasan inovasi kebijakan publik, seringkali kemudian pemerintah daerah itu betul-betul bergantung baik secara pendanaan termasuk juga program-program yang kemudian akan dijalankan di tingkat pemerintahan. Problemnya sekarang hampir semua terkena dampak efisiensi. Kalau misal kemudian tidak bisa melakukan pembangunan, dan ini menjadi sebuah catatan ya, ada sebuah studi di World Bank dan juga di UN sendiri, terutama di United Nations, di Department of the Social Economic Affairs. Seringkali dalam konteks skema desentralisasi dan juga demokratisasi lokal, banyak kepala-kepala daerah itu yang kemudian orientasinya short term, yaitu melakukan pembangunan pada level infrastruktur yang terlihat. Dan itu memiliki ruang korupsi yang cukup terbuka, dan di saat yang sama orientasinya dibuat lebih tangible, dibuat lebih terlihat. Tetapi seringkali kemudian mereka tidak banyak yang kemudian berorientasi pada konteks kualitas pembangunan manusia. Padahal transformasi ekonomi sebuah negara, sebuah bangsa itu lebih bergantung pada bagaimana transformasi kualitas sumber daya manusia. Nah, ini yang seringkali lepas karena ini adalah kerja jangka panjang dan kepala-kepala daerah itu orientasinya short term. Nah, ini yang kemudian harus ditata dengan baik, terlebih kalau pemerintah pusat saat ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo tampaknya ada orientasi yang kemudian mengarah pada SDM tadi itu, makan bergizi gratis, kemudian pembangunan dalam konteks kesehatan, kemudian pendidikan, meskipun masih ada cukup banyak tantangan-tantangan di sana. Nah, kalau misal kemudian itu bisa terkoneksi, terengage dengan optimal, tentu bisa meningkatkan kualitas kerja. Tapi yang kemudian seringkali problematik adalah pemerintah pusat memiliki orientasi yang berbeda, kemudian daerah juga punya orientasi yang berbeda dengan logika dan juga target-target political financing yang juga berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian harus ditekankan dengan baik, harus disinkronkan, kepentingan publik di tingkat lokal harus diupayakan secara optimal, tetapi kalau misal kemudian dalam konteks pemerintah pusat tidak klop, tidak engage, tentu akan menjadi sebuah problem yang cukup serius, dan ini sudah menjadi evaluasi sangat panjang sejak desentralisasi kita jalankan di Indonesia. Oke, saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, bagaimana melihat bahwa kepala daerah yang memang berafiliasi dengan politik, tapi memang kalau kata Presiden Prabowo bahwa ya ini tetap tidak boleh, apapun partai politiknya tetap harus kerja dengan rakyat. Menurut Anda dengan pesan Presiden dan juga ini banyak kepala daerah yang berasal dari Kim Plus, akan selaraskah program antara nasional, program pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan memang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, atau tetap kepala daerah juga pada akhirnya ini ada untung rugi politiknya juga pada pembangunan daerahnya? Iya. Jadi pertama sebetulnya ya Mario, bahwa yang namanya koalisi itu kan cuman vehicle, kendaraan ya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Kalau sudah dia dapat partai-partai pengusung yang namanya koalisi itu, maka dia kemudian bisa memenuhi syarat untuk mendaftar dan running dan menang.
Ketika sudah menang, persoalan beda. Dinamika pemerintahan sangat tinggi. Kepala daerah itu tentu akan lebih mengutamakan kepentingan konstituen, pemilih-pemilihnya. Maka dia harus mengadres kepentingan pemilihnya. Ketimbang misalnya dia harus mentaati arahan-arahan dari koalisi atau bahkan pun dari pemerintahan nasional. Nah makanya dalam kasus-kasus lapangan kita ketemu. Pusat sudah bikin waduk, tapi irigasi tersier sekunder tidak dibangun oleh mereka. Karena dia kepentingannya bukan itu, kepentingannya berbeda. Nah ini tidak terlalu menjamin hemat saya. Maka sebetulnya yang lebih baik adalah kita pusat ketika kita bikin program strategis itu memang harus lebih utuh dan lebih lengkap. Jadi kalau terlalu bergantung berharap kepada dukungan-dukungan secara finansial, fiskal, sementara daerah ini kan kapasitas fiskalnya terbatas. Ya. Jadi bangun waduk, bikin juga jalannya sekaligus gitulah. Ya. Pusat harus begitu. Kalau enggak nanti ada gunanya waduk yang dibangun itu karena daerah tidak taking action. Ya karena dia lagi suka bangun fisik tadi Mas Umam kasih fisik. Pada daerah nanti dapat free, ya, atau bansos sembako itu lebih senang mereka main di situ. Berarti menurut Anda ini perlu menjadi salah satu tema yang akan dibawa pada retret nanti dalam arti seperti yang dikatakan Mas Umam, pembangunan short term yang mungkin saja hanya berefek pada elektabilitas untuk politik ini perlu dikesampingkan dan lebih kepada pembangunan kepada masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat dan program prioritas. Iya. Saya sependapat sekali, tolong jangan main di fisik melulu, ya. Bagusnya memang untuk penguatan ekonomi rakyat. Mainkan budget APBD yang sangat terbatas itu untuk penguatan ekonomi rakyat. Pergi ke rakyat, jangan biaya overhead cost birokrasi, beli laptop, beli mobil, ya ruang kantor dibikin hebat, ya kan. Nah, dikasih warna baru, ini biasanya ada gejala kepala daerah kalau terpilih kemudian masuk kantor, wah itu langsung ganti-ganti sesuai dengan warna partai. Nah, ini jangan dilakukan keadaan lagi susah. Jadi lebih baik dia habiskan atau gunakan APBD-nya untuk menaikkan ekonomi rakyat. Lalu meningkatlah daya beli rakyat, ya. Jalan-jalan dibetulin, itu dulu. Ya. Lalu bagaimana memajukan sektor-sektor yang hidup di sana, pertanian kayak pariwisata kayak apa sesuai dengan keadaan kondisional atau lokal. Itu yang penting, jangan bangun-bangun yang fisik-fisik lah. Itu barangkali sudah kita ketahui sangat negatif lah bagi kepentingan untuk perilaku koruptif kepala daerah itu. Terjadi perilaku koruptif dengan itu. Oke, saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, bagaimana melihat retret ini? Apa yang diharapkan selama sepekan yang diberikan kepada kepala daerah dan kepala daerah seperti apa yang diharapkan setelah keluar dari retret ini? Ya Mas Aryo, memang kita harus memanage ekspektasi ya. Karena dengan retret 1 minggu itu tentu tidak akan memberikan sebuah dampak yang sangat revolusioner terhadap cara pandang, termasuk juga dalam perumusan program dan juga rencana eksekusi kebijakan publik di tingkat lokal. Tetapi setidaknya tentu hal ini bisa menjadi sebuah ikhtiar yang baik dalam konteks tadi, membangun political chemistry, kemudian saling mengenal satu sama lain, sehingga kemudian koordinasi, sinergi antar kepala daerah itu bisa terjadi, dan yang terpenting bagaimana kemudian pemerintah pusat bisa mentransformasikan dengan clear, dengan jelas apa yang kemudian menjadi orientasi dan juga arah pembangunan ke depan. Kalau misal pemerintah pusat bekerja ke arah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tentu ini menjadi sangat tidak produktif. Dan evaluasi yang sangat serius sempat dilakukan oleh Flinders Asia Center, banyak pakar-pakar di sana, Profesor Anton Lukas, Profesor Jim Skiller, Profesor Priyambudi Sulistianto, meng-highlight bahwa dalam konteks tersebut seringkali kemudian ada disengage ini, tidak nyambung. Nah, tidak nyambungnya ini yang kemudian menjadi sebuah fenomena seringkali muncul ada gium, decentralization means decentralized corruption. Nah, ini yang kemudian harus dipangkas dan bersama-sama butuh political will,
Dan kalau misal Presiden Prabowo bisa mentransformasikan nilai-nilai itu dengan baik, tentu sangat luar biasa. Meskipun tetap kita memanage ekspektasi, saya sendiri tidak ingin kemudian bayangan-bayangan nanti akan terjadi sebuah perubahan mendasar. Tetapi paling enggak perbaikan-perbaikan itu dilakukan, karena kalau misal tidak, pemerintah daerah yang diberikan kewenangan begitu luas melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, praktis hanya beberapa wilayah saja, praktis di Jawa dan sebagian Sumatera yang mampu mengeksekusi kapasitas kekuatan mereka dengan baik, mengeksersis kapasitas kekuatan mereka dengan baik. Selebihnya mereka menengadahkan tangan kepada TKD, DAU, dan DAK, dan tidak ada terjadi sebuah perbaikan dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal yang efektif, yang transparan, accountable, dan efektif. Dan kreatif. Ini menarik kita berbicara terkait dengan politik ya, karena pasca ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK, Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan perintah kepada seluruh kader yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menunda mengikuti retret kepala daerah di Magelang selama 1 pekan ini. Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294 yang diterbitkan Kamis 20 Februari 2025. Ada 2 perintah. Pertama, meminta para kepala daerah dari kader PD Perjuangan menunda keberangkatan ke Magelang. Dan jika sudah terlanjur berangkat, diminta berhenti. Kemudian poin kedua, saudara, yakni para kepala daerah yang merupakan kader diminta selalu mengaktifkan alat komunikasi untuk siaga terima perintah dari Megawati. Dan kami sudah mencoba menghubungi politisi PDIP Guntur Romli untuk memberikan konfirmasi terkait surat edaran dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, namun hingga kini Guntur Romli belum bisa memberikan komentar. Saya lanjut. Selain itu juga Masinton Pasaribu yang merupakan kader PDIP yang terpilih menjadi Bupati Tapanuli Tengah mengatakan lewat pesan yang diterima redaksi Kompas TV, untuk sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati. Seluruh kepala daerah seharusnya ikuti retret di Akademi Militer selama 1 pekan dari 21 Februari hingga 28 Februari. Ya, Mas Umam, tadi sempat dibahas oleh Mas Umam sendiri bahwa terkait dengan keselarasan kalau misalkan ada dinamika politik yang terjadi baru-baru ini beberapa saat yang lalu, PDIP akhirnya mengeluarkan surat edaran tersebut. Bagaimana Anda melihat Presiden Prabowo tetap melanjutkan retret ini tapi tetap berada dalam situasi yang seperti ini? Apakah apa yang harus dilakukan Presiden? Mas Aryo, saya sangat meyakini surat instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP ini dibaca dengan baik oleh Istana. Karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah dinamika politik yang tentu akan berdampak signifikan dalam konteks politik nasional maupun dalam konteks relasi antara pusat dan daerah. Karena surat instruksi tersebut secara tidak langsung itu adalah sebuah simbol perlawanan dari PDIP terhadap rezim yang sedang berjalan. Dalam konteks ini tentu penersangkaan atau kemarin dalam konteks adalah penahanan Sekjen PDIP Mas Hasto, tentu ini akan menjadi sebuah momentum sekali lagi untuk mereorientasikan positioning PDIP terhadap pemerintah. Beberapa waktu lalu para elit PDIP, teman-teman PDIP sempat menyampaikan relasi PDIP dengan pemerintah pusat adalah mitra strategis, sehingga praktis tidak begitu banyak pasca cancellation atau penggagalan peningkatan 12% PPN. Praktis kritiknya relatif smooth, relatif cukup bisa termanage dengan baik, tetapi dengan situasi pasca kejadian kemarin di KPK misalnya, tentu ini akan menjadikan sebuah pola relasi yang sangat berbeda, dan barangkali PDIP akan melakukan penegasan dalam konteks sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo ke depan. Yang kemudian impactnya 126 kepala daerah dari PDIP tentu akan mengikuti arahan dari PDIP, dan tentu hal ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pola relasi antara pusat dan daerah, dan kita berharap impactnya kemudian tidak kemana-mana,
Karena sekali lagi ini akan berpengaruh terhadap kebijakan publik di tingkat lokal, dan yang terdampak adalah rakyat atau masyarakat kita sendiri di masing-masing daerah. Oke, terakhir saya ke Prof. Johan. Prof. Johan, bagaimana melihat bahwa ada dinamika politik seperti ini di saat setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin? Apakah ini akan mengganggu keharmonisan ataupun program prioritas yang nantinya ujung-ujungnya untuk masyarakat juga dengan dinamika politik seperti ini? Ya, jadi saya membacanya seperti ini. Ini kan reaksi politik dari partai politik, dari PDIP terhadap penahanan sekjennya. Nah, lalu dalam pemerintahan itu sebetulnya ada dalil ya, when the politics and the administration begins. Jadi setelah mereka selesai pilkada, maka kemudian pemerintahan sudah dilantik, lalu pemerintah ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Loyalitas tentu saja kepada pemerintah, bukan kepada yang lain-lain. Nah, kalau ada partai ingin mempengaruhi kepala daerah atau ingin memberikan saran masukan, bisa saja tahan dulu ya kan. Tapi saya tidak terlalu mencemaskan ini. Barangkali ini nanti juga kalau politiknya bisa dikelirkan, maka mereka akan ikut susulan. Nah, ini ada gelombang susulan retreat berikutnya. Kan ada di MK yang berperkara juga belum juga selesai dilantik dan belum juga mengikuti retreat. Jadi tidak usah terlalu khawatir lah. Kita santai-santai aja berpemerintahan dan berpolitik. Mudah-mudahan nanti Ibu Mega akan menginstruksikan, monggo silakan lanjut. Ya kan nanti di gelombang berikutnya. But not now. Mungkin gitu ya. Iya. Terima kasih Pakar Otonomi Daerah Indonesia Johermansyah Johan atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Terima kasih Bapak-Bapak atas dialog pada Sapa Indonesia pagi hari ini. Semoga sehat selalu.